Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat bertemu kembali di program Light First yang pertemuan yang ketiga, yakni membahas tentang kitab usul tafsir dan pemikiran pro dan kontra terhadap Al-Quran. Mana eh, apabila nanti peserta ya di sini ada hadis. Nanti misalkan baca ya, nanti silakan dibaca ya gitu. Maksudnya kita di sini sama-sama belajar dan jangan malu untuk ini ya, jangan malu untuk membaca atau berbicara karena di sini juga kita sama-sama belajar dan di akhir nanti bisa juga untuk bertanya ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja saya serahkan ke Kang Hanafi melanjutkan kitab usul tafsir. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Oke, sampai jam berapa Kang Fajar? Allah sampai jam 21.15. 15 ya. Oh, Eh, kalau antumnya jam 21. 21 ya. 30 menit tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Kang Hadid ya, hadir ya. Insyaallah. Habis tepat Kang Hadid. Hmm. Ini tidak menyalakan kamera, Ustaz. Aurat, Iya, betul. lagi cadar ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas ya tentang Al-Quran. Al-Quran adalah terkait dua masalah, yaitu Al-Quran secara bahasa dan juga Al-Quran secara syar'i ya, secara eh, bahasa dan secara istilahi ya. Tapi di sini istilahinya salah syar'i ya, secara syar'i yang mana pengertian secara syar'i itu nanti membedakan antara kalamullah dengan hadis qudsi, kemudian dengan hadis ahad ya kalau di buku lain gitu. Jadi setiap eh, cabang ilmu itu selalu dimulai dari definisi ya. Salah satu manhaj dalam menulis kitab para ulama ya, terutama yang ditulis oleh Syekh Utsaimin yang selalu dimulai dengan takrif dulu gitu ya. Nah, yang paling umum gitu. Dimulai kemarin itu pembelajaran tentang usul ya. Usul. Apa itu usul? Usul adalah di sini jelaskan ya. Tidak dijelaskan ya usul. Usul tafsir, usul adalah fondasi ya. Gitu. Kemudian at-tafsir, usul tafsir yang dijelaskan. Oke, jadi tafsir itu di sini tidak dijelaskan sebenarnya definisinya, tapi lebih ke urgensinya, gitu ya. Urgensinya sudah dibahas pekan kemarin. Nah, kemudian di penjelasan tentang pengertian Al-Quran, sedikit rojah ya. Nah, yang pertama, Al-Quranul Karim, Al-Quran fil lughah, masdaru qara'a bima'na tala. Al-Quran adalah masdar, ya, masdar dari kata qara'a yang bermakna tala. Nah, jadi qara'a itu ada dua masdarnya. Pertama Quran dan Qur'anan. Gitu ya, Qur'anan. Ini harus pakai alif mad ya. Itu yang di baju KMJ ya, tidak ada ya, alif mad. Gitu harusnya ada. Karena dari uh, qaid kitabah wal imla itu wajib ya. Tambahkan alif mad karena ini akan merubah makna. Gitu ya. Apalagi gundul. Gitu. Quran wa Qur'anan. Gitu. Yang pertama makna tala. Tala itu artinya membaca atau bukan menendangkan, melantunkan. Ya, melantunkan. Dalam bahasa Arab, tala itu bermakna tilawah atau qiraah bisautil murtafi. Ya, berbicara atau mengucapkan, membaca dengan bacaan yang lantang. Gitu, dengan suara keras. Au bimakna jama'ah. Atau bermakna jama'ah artinya menghimpun. Ya, nanti akan dibahas arti dari membaca atau melantunkan dan juga menghimpun. Nah, kemudian contohnya adalah
atau masdarnya adalah qara'a, Qur'an dan Qur'anan. Jadi qara fi'il madinya yaqra'u, kemudian iqra, kemudian ada qari, ada maqru'un. Nah, kemudian masuk ke masdarnya adalah Qur'an dan Qur'anan. Gitu ya. Kalau Qur'an dari wazan fa'lan, ini masdar yang biasanya berarti adalah Qur'anan. Itu adalah masdar dari kata Qur'anan. Gitu. Kemudian sama seperti halnya kata ghafara, yaghfiru, ghafran wa ghufranan. Gitu ya, ghafran artinya ampunan, ya. Ghufran juga sama artinya ampunan. Gitu. Oke. Qala al-ma'na al-awwal tala yakunu masdaran bima'na isim maf'ul. Ya, kemudian makna yang pertama tala, dia bermakna masdar, asalnya dari masdar dan bermakna isim maf'ul, artinya nanti yang dilantunkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua atau ini maknanya adalah matluun. Matluin di sini bacanya. Karena dia mudah pilih ke makna. Gitu. Alal makna tsani jama'a yakunu masdaran bimakna isim fa'il. Kemudian yang kedua makna jama'a maknanya adalah masdar yang bermakna isim fa'il, artinya yang menghimpun. Ada kata yang ya ai bimakna jami'in di jam'ihi al-akhbar wal ahkam. Ya, maknanya adalah penghimpun atau yang menghimpun li jam'ihi atas keseluruhan al-akhbar wal ahkam, berita-berita dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi Syekh Utsaimin membagi Al-Qur'an itu hanya ada dua, yaitu al-akhbar dan al-ahkam, ya, atau al-qasas wa tashri', ya, kalau di buku lain. Gitu. Jadi isinya hanya ada kabar dan hukum-hukum, gitu ya. Kemudian dibahas, ya, ini sama kaitannya dengan ilmu balaghah, bahasanya dalam ilmu balaghah hanya ada dua, entah itu dia khobar atau insya. Kalau khobar berarti berita, kalau insya berarti kita mengarang. Kabar itu mengabarkan yang sudah ada kabarnya, kita sampaikan kembali, ya. Bisa kita sebut dengan cerita atau berita. Sudah kejadian, nah kita ceritakan dengan ungkapan yang kita buat. Itu adalah khobar. Tapi kalau insya benar-benar kita buat, yaitu adalah berkaitan dengan hukum atau tasyri' nanti ya, syariat seperti itu. Oke, kemudian yang kedua sekarang wal Qur'anu fi syar'i, ya, wal Qur'anu fi syar'i. Gitu. Karena tadi menurut Kang Fajar ada yang baca ya. Mangga siapa yang baca? Ada Fatunisa, Hadid, Kang Fajar ya. Mangga silahkan yang mau baca. Satu paragraf saja ya sampai bawah. Al-Qur'an fi syar'i. Mangga Boleh Ustaz Kang Hadid. cobain. Kang Hadid ya. Mangga Kang Hadid. Iqra. Nah, qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wal Qur'anu fi syar'i kalamullahi ta'ala al munazzalu Munazzal munazil uh, munazzal. munazzal al Mm-mm. munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiyaihi Muhammadin sallallahu Ya. alaihi wasallam al al mabdu'i al mabdu'u bi suratil Fatihati al makhtumu bi suratin nasi wa qala Allah Ya. ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana li- Tanzil. 'alaikal qur'ana tanzila wa qala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Taqilun. Mumtaz ya. Turun Kang Hadid. Jadi di sini Al-Qur'an fi syar'i ya, Al-Qur'an menurut syariat pengertiannya adalah kalamullah taala al-munazzal. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada di buku lain di Mabihsul Quran ada definisi secara lengkapnya ya. Itu menghimpun dari beberapa definisi kitab ya. Itu ada nanti di Mabahis ya. Terutama nanti ada definisi dari Al-Itqan, kemudian dari Al-Burhan ya. Itu nanti dirangkum di Mabahis ya. Tapi di sini kita bahas ini dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah kalamullah. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ta'ala yang maha tinggi, al-munazzal yang diturunkan ala rasulihi kepada rasulnya, wa khatami anbiyaihi Muhammadin SAW dan penutup dari para nabi Muhammad SAW. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dari surat Al-Fatihah, al-makhtumu bi suratil Nas yang ditutup
di surat An-Nas. Nah, ini adalah susunan Al-Qur'an secara tartibi ya atau mushafi kalau di kamus ya. Itu juga ada tartibul Quran min haitsu nuzulihi ya. Di antara nuzuli dan mushafi. Kalau mushafi maka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh siapa? Utsman ya, awal tuh ya. Gitu. Makanya disebut dengan Utsmani. Gitu. Nanti ada syaratan nuzuli sesuai dengan turunnya. Maka nanti di syarahnya dijelaskan ya. Gitu. Oke, kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila ya. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an diturunkan secara bertahap ya, gitu. Nah, di sini ayat ini menjelaskan beberapa faidah ya, gitu. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazalna kami telah menurunkan alaika kepada kalian, kepadamu Al-Qur'ana tanzila, Al-Qur'an tanzila secara turun ya gitu. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita cermati ya pakai pemasahan nahu banyak sekali jenis taukid di sini ya. Taukid yang pertama adalah pengulangan nahnu di sini. Nah, kalau nahnu nanti di buku ini dipelajari ya. Ini namanya adalah domir fasal. Ya, domir fasal maksudnya adalah domir yang disebutkan setelah sebelumnya ada domir. Inna. Kan di situ sebenarnya sudah ada inna dan na. Domir mutasil nahnu. Disebutkan lagi nahnu yang kedua. Nah, itu bermakna taukid. Kemudian nazalna. Ya, ada na lagi di sini. Ini menunjukkan taukid yang kedua. Nah, alaikal Qur'ana, Al-Quran sebagai objek ya. Kulun bih tanzila sebagai tanzila sebagai apa? Irobnya. Ada yang tahu? Tanzila Sifat bukan Ustaz? Enggak ya, harus marifat ya. full mutlak ya. Maf'ul Oh, mutlak. Maf'ul mutlak adalah eh, masdar yang disebutkan setelah fiilnya gitu. Jadi fiilnya adalah nazala, kemudian disebutkan masdarnya tanzila, dan itu disebut dengan maf'ul mutlak yang maknanya sama taukid gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, benar sungguh sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya secara turun dan turun terus gitu ya. Jadi benar-benar turun. Gitu. Ini sih ada faidah bahwasanya kalau dalam Al-Qur'an kalau kita belajar furuk lugawiyah ya. Jadi ada kata anzala, anzala dan nazzala ya. Anzala dari wazan af'ala dan nazzala dari wazan fa'ala. Nah, ini ada perbedaan ya. Nah, kalau anzala ya banyak menyebutkan ini diturunkan secara bertahap ya. Bertahap. Iya bertahap. Kalau nazala itu secara kebalik. Nazala itu bertahap. Nah, kalau anzala itu langsung ya, gitu. Langsung turun. Nah, ini menjelaskan ada dua kali Al-Quran turun. Ya, ini sekali. Nah, yang pertama, turunnya adalah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Yang dimana di menurut beberapa penafsiran ini turun di Lailatul Qadar. Ya, gitu. Makanya di situ, di suratnya gimana? Ya, kemana Lailatul Qadar? Ayat pertama, Al-Qadar. Eh, kemudian, bagaimana Inna ayatnya? Kalau semua? anzalna. Inna Ah, anzalnahu fi. inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, pakai kata anzala. Maksudnya surah adalah diturunkan secara sekaligus ya. Nah, maksudnya di situ bukan secara turunnya langsung ke manusia, tapi dari Lauhul Mahfud dari Allah Subhanahu wa taala melalui perangkat kepada Jibril alaihissalam ya, Baitul Izzah melalui perantara Jibril alaihissalam. Gitu. Kemudian setelah itu barulah dari Lailatul Qadar diturunkan secara berurutan bertahap kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya itu disebut dengan nazala. Nah, tapi meskipun dari beberapa ayat yang lainnya ya perbedaan ini tidak selalu melekat, tidak mutlak ya gitu karena furq lughawiyah dalam bahasa Arab itu tidak selalu mutlak itu benar-benar beda, tidak ada juga yang maknanya sama juga gitu. Jadi perbedaan dari anzala dan nazala itu tidak bisa dimutlakkan, tapi dari dua ayat ini, dari ayat Al-Insan 23 dan Al-Qadar ayat 1 itu maknanya seperti itu. Anzala itu turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan ayat Al-Insan 23 dari Nabi Muhammad kepada dari Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang disebut nanti dengan asbabun nuzul dan seterusnya.
Kita kemudian selanjutnya waqala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sungguhnya kami telah menurunkan kepadanya Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Oke, ada pertanyaan ya. Oke, di sini ada domir ka ya. Alaika kepadamu. Namu di sini siapa? Kepada Jibril atau kepada Nabi Muhammad? Nabi, kepada Nabi Ustaz. Kan turun ya. Kepada. Kayaknya Nabi. Nah, di sini ada dua penafsiran ya. Kalau tidak salah. Jadi ada yang mengatakan pertama kepada Jibril ya. Dan kedua ada yang mengatakan kepada Nabi. Gitu. Nah, nanti ada pembahasannya di Sarah Syekh Utsaimin ya. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini dalil sudah sering ya dibahas ya supaya dua. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadanya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian mengerti. Berpikir ya, seperti itu. Oke, kita sedikit baca syarahnya ya. Nah, kalau di sini kita santai, jadi bisa dibaca syarahnya. Nah, ini syarah dari Syekh Utsaimin ya. Nah, coba terjemahkan. Nah, jadi secara syar'i ya, ini beliau menjelaskan Al-Quran fi syar'i kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatamin anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabdu bi suratul Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Wa qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Syarahnya adalah hadha huwal Qur'an, ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah dan Al-Qur'an adalah kalamullah ta'ala lafduhu wa ma'nahu. Ya, jadi Al-Qur'an turunkan berupa kalamullah, berupa lafadznya dan maknanya. Jadi lafadznya dan maknanya. Nah, ini untuk membantah ada perkataan bahwasanya Al-Quran itu adalah lafadznya dari Muhammad, maknanya dari Allah, lafadznya dari Muhammad. Nah, ini salah. Ya, di sini jelaskan langsung lafzuhu wa ma'nahu. Ya, lafadznya dan maknanya sama persis dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Nah, nanti ada kalau di syarah yang lain ya dijelaskan firqah mana nih yang mengatakan lafadznya dari Muhammad, kemudian maknanya dari Allah, kemudian ada lafadznya dari Allah tapi maknanya diubah oleh Nabi Muhammad. Juga ada ya pemahaman seperti itu. Tapi kalau dibahas panjang. Gitu. Salah satunya adalah Syiah ya. Gitu. Nanti ada dibahas di bawah. Rafidhah ya mengatakan bahwasanya eh apa namanya? Lafadznya tidak sesuai gitu ya. Oke. Wa nahnu nu'minu bi anna Allah takallama bi hadzal Qur'an alladzi naqra'uhu. Ya, kami beriman bahwasanya Allah Ta'ala takallama itu punya sifat kalam bihadal Quran ya alladzi naqra'u yang kita baca. Ini pakai amiyah ya. Annahu subhanahu wa ta'ala takallama biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan perkataan contohnya adalah surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa takallama biqauli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ma asbaha dzalik. Dan ini salah satu contoh yang dikatakan oleh Allah surat Yasin ya. Ini mah surat apa? Al-Baqarah ayat kursi ya, gitu. Nah, kemudian yang serupa dengan yang lainnya. Takallama bihi azza wa jalla kalaman masmu'an manqulan ilaina an tariqi rasulaini karimaini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan Al-Qur'an tersebut ya kalaman masmu'an dengan ucapan yang dapat didengar, manqulan dan dapat dinukil atau dipindah transmisikan ilaina kepada kami, kepada kita ya. Antariki rasulaini karimaini melalui perantara dua rasul yang mulia. Nah, di sini disebutkan dua rasul yang mulia. Siapa saja? Rasulin malakiyin, ya, rasul yang berasal dari golongan malaikat, wa rasulin basyariin dan rasul yang berasal dari kalangan manusia, ya. Rasul di sini maksudnya adalah ini ya, utusan dari malaikat dan manusia ya. Far-rasulul malaki Jibrilu alaihissalam dan rasul yang dari golongan malaikat adalah Jibril alaihissalam wa rasulul basyariyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan rasul dari kalangan manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nusibal Qur'anu ilaihima fil kitabi dan Al-Qur'an disebutkan kepada dua rasul tadi yaitu Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jal ya kemudian Allah SWT berfirman
Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ya. Nah, ini hadisnya, ayatnya ya, dalilnya. Ini salah satu manhaj para ulama ya, ulama salaf terutama selalu menyebutkan dalil ketika berargumentasi. Nah, karena landasan mereka adalah Al-Qur'an was sunnah gitu ya. Nah, ini ayatnya adalah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulin karim, ya, perkataan dari Rasul yang mulia. Oke, nah Rasul di sini siapa nih? Rasulnya yang dimaksud dalam ayat ini Jibril atau Nabi Muhammad? Rasulin karim. Ini Jibril di sini. Nah, Real. Jibril ya. Nah, sini Jibril ada di bawah ya. Farasuluhuna Jibrilu alaihissalam. Nah, Rasul yang maksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Yahdi quwwah inda dzil arsy makin. Dia memiliki kekuatan dan dia bukan bersemayam ya. Inda dzil arsy makin, dekat dengan arsy yang makin. Makin itu kuat ya. Itu makin. Fi qararim makin ada ya. Yaitu ketika membahas tentang janin. Ya, jadi kata makin itu benar-benar kuat ya. Gitu. Oke, wa qala ta'ala innahu laqaul rasulin karim ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Nah, kemudian di sini disebutkan juga Al-Haqqah ya. 3031 Rasul di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena ayat setelahnya wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, gitu. Jadi membahas atau memahami Al-Qur'an tidak cukup dengan satu ayat. Ini menunjukkan bahwasanya ayat Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat lain itu berhubungan. Gitu. Nah, sebenarnya di sini kalau kita cermati, ini sebenarnya Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Gitu ya, Al-Qur'an yufasiru apa? Bil Qur'an ya. Nah, kan lakon Rasulun Karim. Nah, siapa Rasulun Karim? Mama huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Di sini ditafsirkan secara maknawi ya, bahwasanya Rasul di sini adalah Nabi Muhammad. Sementara Rasul yang di atas ditafsirkan ayat berikutnya secara maknawi juga bahwasanya yang dekat dengan arsy makin ya, itu adalah Jibril alaihissalam. Oke, kemudian farasuluhuna Muhammad SAW. Dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW li'annahuma ballagha. Karena keduanya ballagha ya, menyampaikan. Tabligh ya. Gitu. Oke, udah selanjutnya wahalil kalamu yunsabu ilal muballigh awil muballagh anhu. Ya. Nah, apakah kalamullah tadi dinisbatkan ke orang yang menyampaikan pertama kali atau kepada orang yang disampaikan ya, apakah ini dimasukkan kepada Jibril alaihissalam atau kepada Muhammad SAW ya kalamullah itu. Nah, jawabannya adalah yunsabu ilal muballigh anhu ibtidaan wa ilal muballigh tablighan wa lihada nasabahu Allahu ila Jibril wa ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Nah, maka dinisbatkan kepada siapa? Kepada al-muballigh, yaitu yang diberikan risalah tadi. Anhu ibtidaan, pertama kali. Itu siapa? Jibril. Wa ilal muballigh tablighan. Dan kepada yang menyampaikan risalah tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Ya, walihada nasabahullahu ila Jibril wa ila Muhammad. Kemudian dinisbatkan Al-Quran ini kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad. Karena urutannya seperti itu ya, sesuai dengan turunnya. Walakinnal haqiqah annal kalama yunsabu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Nah, sungguhnya pada hakikatnya kalam ini dinisbatkan kepada yang mengatakannya pada awalnya la ila maqalahu muballighan muaddiyan ya, tidak kepada yang mengucapkan setelahnya. Seperti itu. Wa qawluhu wa khatami anbiya'ihi. Kemudian perkataannya adalah tentang ini ya. Penutup para nabi. Walam yakul khatama rusulih. Nah, di sini tidak dikatakan penutup para rasul, tetapi disebutkan penutup para nabi. Nah, apa alasannya? Bi annaka idza nafaitan nufiyat ya. Beda nafaita, ketika engkau menafikan an-nabiyya, nafaita rasula min babi aula. Ya. Nah, karena ketika nabi itu dinafikan, maka rasul pun ikut dinafikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika disebutkan nabi, maka dia termasuk rasul. Ketika disebutkan rasul belum tentu dia nabi. Nah, maka di sini
yang menggunakan kata khatami anbiyaihi, penutup para nabi. Nah, kalau penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Nah, kalau penutup para rasul, maka nanti kelak mungkin ada nabi lagi. Seperti itu. Lakinna law nafaita rasula fa innahu la yantafin nabiyya. Ketika dinafikannya adalah rasul, maka dia tidak termasuk menafikan adanya nabi. Wa ma ablaghal kitab al aziza haitsu qala walakinna rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, tidak mengucapkan walakinna Rasulullah wa khatamar mursalin, ya. Tidak mengucapkan nabiyyin. Gitu. Walam yakun Rasulullah wa khatamil mursalin. Ya, sesuai ya. Gitu. Bal qal wa khataman nabiyyin, ya, li'annahu la yumkin li ahadin an yunabba'a ba'da rasul. Ya, karena tidak akan mungkin, mustahil bagi seorang untuk menjadi seorang nabi setelah rasul. Seperti itu. La bi risalatin wa la bi ghairiha. Tidak dengan risalah atau dengan yang semacamnya. Wahyu, ya. Gitu, dengan mimpi tidak ada. Wa hadzal ma'na qad ajma'a alaihi muslimun, dan makna ini sesuai dengan apa yang diijmakan oleh para muslimun, ya, termasuk para ulama. Tifadal Quran walillahil ham mahfudun bis sudur maktubun bis sudur. Ya, Al-Quran ini telah terjaga, ya, fis sudur, di dalam hati, yaitu diimani, maktubun fis sudur, dan ditulis secara sutur, garis, ya, atau ditulis secara tulisan. Manqulun bit tawaturil qat'iyil yaqini, dan dinukilkan dengan cara tawatir atau mutawatir, al qat'i, yang tak terbantahkan, al yaqini, yang diyakini. Walam yashidza illa rafidah. Nah, tidak ada yang mengingkarinya atau yang mencederainya kecuali rafidah. Haitsu da'au anna al-Qur'ana fihi naqsun. Dan mereka menyangka atau mengklaim, ya, tidak itu mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu terdapat di dalamnya naqsun, kekurangan, wa annahu hudzifa minhu asya. Nah, bahwasanya telah dihilangkan banyak sekali kata-kata atau ayat dalam Al-Qur'an. Wa zadu ala ma fil Qur'anil mawjud ladal muslimin. Kemudian ditambahkan mereka, kalau Rafidhah menambahkan di dalam Al-Qur'an yang telah ada sebelumnya kepada dan disebarkan kepada kaum muslimin. Walladzi ajma'a alaihil muslimun. Sementara, ya, isi Al-Qur'an sudah disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya, gitu. Nah, kemudian perkataan awalul Qur'anil Fatihah kitaban wa tilawatan. Ya. Kemudian dijelaskan di sini Al-Qur'an dimulai dari Al-Fatihah, kitabatan wa tilawatan, secara tulisan dan secara bacaan. Amma nuzulan fa awwaluhu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, secara nuzul, secara turunnya, Al-Qur'an dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1, ya. Wa akhiruhu qul a'udzu birabbin nas, dan diakhiri oleh qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas, ya. Fama baina hataini surataini kulluhu kalamullah. Nah, di antara dua ayat ini seluruhnya adalah Al-Qur'an, ya, kalamullah azza wajal, hatta qala ulama, ya, sampai para ulama berkata wahadal Qur'an walillahil hamd wal mannah mahfudun fis sudur maktubun fis sudur manqulun bit tawaturil qat'iyil yaqin, ya. Ini adalah sifat dari Al-Qur'an, ya, mahfudun fis sudur maktubun fis sudur dan manqulun bit tawaturil qat'iyil yaqin. Ini adalah ijma' para ulama, ya. Nah, ini di sini jelaskan tentang pengingkaran terkait Al-Quran, ya. Disebutkan oleh Rafidhah. Waman ankara minhu harfan. Kita bisa baca di sini, ya, Kang Fajar, ya. Oke. Nah, oke, silahkan dibaca, ya. Biar rame, ya. Yang mana? Oke. Siapa yang mau baca? Yang mana? Yang mana? Mulai dari ankara. Baik. Waman ankara minhu. Waman ankara minhu harfan wahidan mujma'an fihi qurra bainal qurra'i fa Ya. innahu, ya, Ya. qurra'i, ya, Fainnahu. fa innahu yakunu kafiran li'annahu mukadzibun lillahi walirasulihi walil ijma'il muslimina. Allahumma illa makhtulifat, ya. Makhtalafat. Oh, Allahumma illa makhtalafat fihil
qiraatu li'anna ba'dal qiraati qad yakunu fiha hadfu harfin ma'nawiyyin la harfin tarkibiyyin fal harfu fal harfur fal harfur tak tarkibi i kathirun mislu malik ma malikun wa malikun Baca pendek. Malikun. malikun wa malikun ya udifat minal qiraatil ula al alifu lakin hunaka harfun ma'nawiyyun qad yuh yuhdafu ya Ya. yuhdafu kal wawu wa qad yakunu badlu Kalwawi. al wawi fa'an hasabal qiraati lakin hadza qalilun Ya. dah. Ya. Entah ya. InsyaAllah. Oke, jadi waman ankara minhu harfan wahidan yakunu kafiran. Dan barang siapa yang mengingkari dari Al-Quran itu harfan wahidan, barang sehuruf saja, mujma'an, maka telah menjadi ijma fihi bainal qurra, ya, yang telah menjadi ijma bahwasanya itu ditetapkan oleh para qurra, fa innahu yakunu kafiran, maka dia telah kafir, ya, secara lafaz dia mengingkari bahwasanya ada huruf yang hilang, huruf yang ini tidak sesuai, ya, huruf saja, belum kata, belum kalimat, belum paragraf, maka dia telah kafir, ya. Kenapa bisa dihukumi kafir? Karena dia mukadzibun, berbohong lillahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin, telah berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi, dan atas kesepakatan kaum muslimin. Allahumma illa makhtalafat fihi al-qiraat. Ya. Dia menggunakan kata Allahumma, ya. Ini bahasanya juga bermakna bersumpah, ya. Sesungguhnya tidak ada perbedaan dari sisi qiraat, ya. Li'anna ba'dal qiraat qad yakunu fiha hadfu harfi ma'nawi. Itu ini sebenarnya yang maksud saya di sini adalah bahwasanya perbedaan yang ada itu hanya pada qiraat saja. Yang ada qiraat sab'ah itu, ya, gitu. Nah, dalam qiraat ada fihi hadfu harfi ma'nawi, yang dihapus di situ bukan secara tartibnya atau hurufnya dihilangkan, tapi hanya secara maknawi saja. La harfin tarkibin, bukan huruf secara susunan lafadznya. Fal harfut tarkibi kathir. Ya, huruf yang tersusun itu banyak. Contohnya Malik dan kata Malik. Nah, di situ perubahannya hanya secara makna, tidak secara lafaz. Karena kata Malik dan Malik itu sama, maknanya adalah pemilik. Gitu. Ini surat Al-Fatihah, ya. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Antara Hafaz dan satu lagi itu Warsh, ya, membacanya Malik. Gitu. Hudifat minal qiraatil ula al-alif. Nah, yang pertama dihilangkan alifnya. Lakinna hunaka harfun ma'nawiyun qad yuhdhafu kal waw. Gitu. Kemudian ada huruf yang dihapus, huruf ma'nawi seperti huruf waw. Wa qad yakunu badalu al waw fa'an hasabi qiraati lakinna huna hadha qalil. Contohnya adalah ada huruf waw yang diubah menjadi huruf fa. Nah, menurut qiraat, ya, gitu. Lakinna hadha qalil, dan itu adalah sedikit, gitu. Nah, selanjutnya paragraf kedua, Kang Hadid. Ada Jihan, ya? Oh, enggak, Teh Jihan. Ini menyimak aja aku mah. Ke saya tuh ke saya. Saya Enggak, nyoba wajar. anjar. Saya nyoba anjar. Oh iya mangga so Adin. Al-muhimmu annal Qur'ana syar'an wallazi baina aydina walhamdulillahi faqad hafizahullahu azza wa jalla minat taghyiri wat tabdili wan naqsi wal ziyadati wat tahrifi hatta allazina arafuhu ma'nan aqamallahu min ibadihi salihina min uh, Man rodda. man radda man radda hadza tahrifa. Nah, dah siap, insyaallah.
Oke, al-muhim anna al-Qur'an syar'an huwa alladhi baina aydina. Nah, yang terpenting ya daripada kita capek-capek membahas seperti di atas kata Syekh ya. Lebih baik kita fokus saja bahwasanya Al-Qur'an ini secara syar'i sudah turun atau sudah ada di tangan kita. Wah, walhamdulillah dengan kita muji Allah ya. Faqad hafizahullahu azza wa jal min at-taghyiri wa tabdili wa naqsi wa ziyadati wa tahrim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya min at-taghyir dari perubahan, wa tabdil dari digantinya satu kata dengan kata lain, wa naqs dari pengurangan, wa ziyadah dan penambahan, wa tahrif dan pemalingan makna. Gitu ya. Hatta alladziina harrafuhu ma'nan aqamallahu min ibadihi salihina man radda hadza ta'rif. Dan barang siapa, kalaulah ada satu orang yang memalingkan makna, aqamallah, Allah akan membangkitkan, bukan membangkitkan ya, akan menunjuk dalam maksud ini adalah Allah akan bertindak min ibadihi salihina ya, dari antara hamba-hamba yang salih, man radda hadza ta'rif, yang berupaya untuk meradda, itu tuh menyangkal atau mendebat, bukan mendebat apa ya di situ kalau di versi saya kemana Pak? Roda itu membalas, bukan membalas. Eh, bantahan ya, nah, membantah. Ada yang membantah kesesatannya atau perubahan makna tersebut. Nah, di bawah disebutkan ya, ada tagir, contoh apa yang ditagir dalam Al-Quran, ada juga yang dinakas dalam Al-Quran apa, dan seterusnya ya. Kita tidak bahas terlalu jauh. Atau contoh satu ya, contoh tagir. Nah, contoh tagir adalah yang dilakukan oleh Rafidhah ya, Fatilah di sini disebutkan. Gitu. Ya, contoh misalnya harokat dan titik ya, gitu. Ada penambahan kalimat, kemudian ada pengurangan kalimat dan seterusnya. Kita tidak bahas, gitu. Oke, di sini dalilnya adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Gitu. Itu secara syar'i ya. Gitu dan seterusnya sampai ke bawah sampai nanti di sini waqad hamalahu ta'ala. Oke, nah untuk satu lagi mungkin terakhir. Nah, istilah Al-Qur'an atau pengertian Al-Qur'an secara komprehensif sebenarnya ada dibahas di Mabahis fil Ulumil Qur'an ya. Yaitu di pembahasan tentang ta'riful Qur'an. Nah, di Ta'riful Quran juga dibahas ya asal kata Al-Quran di bagian awal, kemudian ada juga di bagian bawah itu tentang pengertian Al-Quran gitu. eh di sini lihat ada di mana. Nah ini wa yudhkaral ulama ta'rifan lahu yukharribu ma'nahu wa yumayyizu an ghairih. Dibaca ya. Mana wajar aneh yang baca. Nah, sampai bawah ya, sampai ini. Satu paragraf dulu, Mangga. Mana? Wayadkuru Wa yudhkaral ulama ya. wayadkaro ya. Wayat kuru ya, boleh wayat kuru. Wayadkurul ulama'u ta'rifan lahu yuqarribu ma'nahu wa yumayyizahu an Wa yumayyizuhu. oh wa yumayyizuhu an ghairihi fa yu'arrifunahu bi annahu kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi wal kalamu jinsun bita'rifi yusmilu kullu kalamin Yashmulu yasmulu kulla kalamin. yasmulu kulla kalamin wa idafatuhu ila Allahi yukhriju kalamun ghairu apa ini Yukhriju kalama ghairihi. yukhriju kalama ghairihi minal insi wal jinni wal malaikati wal munazzalu yakhruju kalamullahi alladhi ista'tharu bihi subhanahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Iya. Nah, di sini ini pengertian Al-Qur'an secara ini ya. Prinsip. Ya wa qaral ulama ta'rifan lahu yuqarribu ma'nahu wa yumazi'u an ghairi. Nah, para ulama telah menyebutkan ya
Ini komprehensif dari beberapa kitab ya. Pengertian dari Al-Quran yang mendekati makna sebenarnya, membedakan dari kalam yang lainnya. Nah, fayu'arrifunahu bi'annahu. Nah, menjelaskan ulama, mendefinisikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, pertama adalah kalamullah. Al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad. Al-muta'abbad bitilawati, yang dihukumi ibadah ketika membacanya. Nah, fal kalamu dan al kalam jinsun minat ta'rif, adalah bagian dari pengertian ya. Yashmulu kull kalam, yang apa? Termasuk banyak kalam di sini. Semua kalam termasuk di kata kalam ini. Nah, kemudian diidofatkan dengan lafaz Allah, yukhriju kalama ghairihi minal insi wal jini wal malaikah. Maka dinafikanlah kalam selain kalam Allah karena dia diidofatkan. Nah, salah satu makna idofatnya seperti kan kalamullahi, baitullahi. Nah, salah satu maknanya adalah bermakna li. Al idofatu bimakna li. Li itu artinya milik. Ya, jadi hanya milik Allah kalam ini, baik milik secara dia asal dari Allah, pemiliknya adalah Allah, dijaga oleh Allah. Itu adalah makna dari kata li atau pemilik dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi idhofah itu ada tiga makna nanti. Ada bermakna li, ada bermakna min, ada bermakna satu lagi itu fi, ya. Gitu. Contoh kalau makna li ini kalamullahi, jadi kalam milik Allah, bisa milik, bisa dari, bisa yang selalu senantiasa menyertainya. Kedua maknanya adalah min, ya. Contohnya min adalah fi, ya. Contohnya fi itu contohnya misalnya kata adzabul qabri. Nah, jadi bukan adab milik kubur, tapi adab yang ada di dalam kubur. Gitu. Kemudian satu lagi tuh min kalau tidak salah ya. Jangan lupa lagi contohnya. Gitu, min atau an. Gitu itu makna idhofah. Hanya ada tiga ya makna idhofah. Nah, di sini menafikan kalam selain kalam Allah. Salah satunya manusia, jin, dan malaikat. Ini untuk menafikan bahwasanya kalamullah itu Nabi Muhammad yang mengucapkannya. Gitu. Oke, yang kedua al-munazzal, yang diturunkan. Yukhriju kalamallahi alladhi ista'thara bihi subhanah. Gitu ya. Bahwasanya ini adalah kalam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, apa? Kalamullah yang ista'thara itu maknanya adalah ista'thara itu apa ya? Coba nama bahasa terjemahannya. Kalau kesasara, afwan lupa ya. Entah apa isasara teh. Oh, khusus ya, khusus. Gitu. Nah, maksudnya adalah ini adalah kalam Allah secara khusus, subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidha bahra qabla an nafidha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, kemudian walau anna ma fil ardi min syajarah aqlam wal bahr yamudduhu min ba'di sab'ah abhur ma nafidat kalimatullah. Ya, nah kalimatullah di sini menyebutkan bahwasanya ini adalah kalamullah. Ya, dikata kalimatul rabbi, yang kedua adalah kalimatullah. Nah, jadi kalimah jadi seperti gini dalam bahasa Arab ya. Kalam itu adalah bentuk jamak ya. Kalam bentuk jamak dari kata kalimah. Kalimah jamaknya ada kalam dan kilam. Nah, itu bedanya. Kilam itu bukan ini, tapi kilam itu adalah tidur. Ya, kalam. Gitu. Atau kalim juga sama, kalim. Itu bentuk jamak dari kata kalimah. Nah, kalam itu bentuk jamaknya juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa taqidul munazzal bi kauni ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhriju ma unzila alal anbiya'i qablahu kat Taurah wal Injil wa ghairihima. Dan perkataan al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau al-munazzal ala Muhammad ini menafikan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya bukan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini berbeda dengan yang sebelumnya. Bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur dan seterusnya. Bahasa Al-Qur'an itu baru yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu tidak sama karena ini penyempurna dari agama sebelumnya. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi yukhriju qira'ah al-ahad ya. Ini muta'abbad bitilawatihi ya, yang dihukumi ibadah yang membacanya mengeluarkan pembacaan dari bacaan lain, terutama adalah al-ahad, hadis-hadis ahad, dan al-ahadis al-qudsiyah,
dan hadis-hadis qudsi, tidak dihukumi ibadah karena itu sama kalamullah tapi bukan Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi. In qulna innaha munazzalatun an indillahi bi alfadhiha. Ya. Nah, karena eh, diturunkan secara lafadznya. Lianna ta'abud bi tilawati ma'nahu al-amru bi qira'ati fi salati wa ghairiha ala wajhil ibadah wa laysat qira'atul ahadi wal ahadits al-qudsiyah kadzalik. Nah, karena kenapa dihukumi ibadah? Salah satu sebabnya adalah karena ini dibaca dalam Al-Qur'an. Tidak boleh kita membaca selain Al-Qur'an di dalam salat. Ya, kecuali ada bacaan salat yang lain gitu. Maksudnya di sini adalah eh untuk membaca ayatnya ya, harus membaca Al-Quran, tidak boleh dengan hadis ahad atau hadis qudsi gitu ya, selama membaca Al-Fatihah gitu. Yang kemudian dijelaskan di sini asma wa sifatuhu. Ya, di sini bahas di bukunya ya. Kita sedikit ditamatkan. Nah, waqad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azim min at-taghyir wa ziyadah wa naqs wa tabdil haitsu takaffala Allahu azza wa jalla bi hifdhihi faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, waqad hamat ini menjaga. Ya. Sungguh Allah telah menjaga Al-Quran ini yang agung dari perubahan, penambahan, pengurangan, dan perubahan. Ya, sebagaimana Allah telah takafala, takafala itu mewajibkan ya, bihifdihi gitu. Takafala di sini maksudnya intinya Allah telah menjaga ya Al-Quran ini dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya Allah telah menurunkan dzikra artinya Al-Quran dan sungguhnya Allah juga yang menjaganya gitu. Nah, itu maksud yang dinamakan dengan kalamullah. Ya Allah memiliki juga dia menjaganya. Subhanahu wa ta'ala ya. Wa idza kamadat al-qurun al-katsirah wa lam yuhawil ahadun minal a'da'i ayyughayyira fihi. Oleh karena itu maka berlalulah berpuluh-puluh zaman, tahun dan seterusnya dan tidak ada seorang pun yang mampu dari musuh-musuh Allah untuk merubahnya. Au yazid atau ditambahkan, au yankus atau dikurangi, au yubaddil illa hatakallahu ta'ala satrahu atau ingin merubahnya kecuali Allah telah singkap keburukan-keburukan mereka wasoha amrohu dan ini teh maknanya apa ya wasoha amrohu pokoknya jadi intinya Allah menjaganya dengan kebijakan Allah sendiri seperti itu. Faqad wasafa Allah Ta'ala bi awsafin katsirah tadullu ala azamatihi wa barakatihi wa ta'sirihi wa syumulihi. Nah, Allah telah menyifati Al-Quran dengan banyak sifat untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah azim, agung, berkah, barokah, wa ta'thir, wa syumul. Ta'thir maksudnya khusus, ya, gitu, hanya milik Allah saja. Gitu, wa syumul dan komprehensif. Wa annahu hakama ala ma qablahu minal kutub. Ya, wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub. Bahwasanya ini adalah kitab yang hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah walaqad atainaka sab'an minal mathanil wal qur'ana al-adzim. Nah, ini salah satu sifat Al-Qur'an itu sab'an minal mathani. Gitu. Dan seterusnya ya. Wal Qur'an al-Majid. Nah, suatu sifat Al-Qur'an adalah al-Majid. Faqala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayati wa liyadhakkara ulul albab. Mubarak ya. Gitu. Wa hadza kitabun anzal mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Innahu laqur'anun karim. Ya, sifatnya adalah karim. Inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Ya. Sifat Al-Qur'an adalah yahdi, memberikan petunjuk. Ya, makanya hudan ya, nanti ada di Al-Baqarah ya. Hudan lil muttaqin. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal tadribuha linasi la'allahum yatafakkarun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dan seterusnya ya. Ini dalil-dalil terkait dengan sifat Al-Quran. Nah, wal Qur'an karimu masdarus syar'iyyatil islamiyyati allati bu'itsa biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafah. Al-Quran adalah sumber dari syariat Islam yang telah diutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia kafah secara keseluruhan ya. Jadi tidak ada
apa namanya, yang tidak diturun apa, tidak, maksudnya nas kafah di sini maksudnya Al-Quran itu turunkan kepada manusia seluruhnya gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini ada juga nanti kita menemukan ada orang yang belum pernah mendapatkan Al-Quran. Ada ya, makanya nanti ada syariat atau dalam hal manhaj ya, ada istilahnya apa? eh Al-udhru bil jahl ya. Pengampunan karena dia bodoh, karena belum datangnya hujah kepada dia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir misalnya. Karena dia ada halangan, yaitu dia bodoh, tidak belum sampai ayat kepada dia gitu ya. Itu banyak. Padahal Al-Quran sudah turun gitu. Seperti itu ya. Nah, terusnya ada ayat-ayat ya dan seterusnya. Sebelum nuzulul Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya, dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, ini wasunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'i aidan kama qararahu Al-Qur'an. Qala ta'ala, nah, kemudian sunnah Nabi juga menjadi sumber dari pensyariatan. Ya. Apa dalilnya? Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Itu perintah juga bahwasanya sunnah pun harus diikuti. Dan ini untuk ini apa? Bantahan bagi kaum Quranis ya, hanya mengambil Al-Qur'an tanpa dalil, tanpa tanpa hadis, tanpa sunnah. Ya, gitu. Membantah itu. Kemudian dan seterusnya. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, Rasul harus ditaati. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, selesai ya. Itu ayat-ayatnya, dari dalilnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya ada di Mabahis ya. Ini lebih bagus. Contoh misalnya asma'uhu awsafuhu. Nah, nama Al-Quran ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan ayat-ayatnya. Kemudian At-Tanzil, innahu latanzilu rabbil alamin. Gitu. Kemudian sifat-sifatnya ada di bawah. Ya, panjang. Contohnya Nur, Huda, Syifa, Rahmah, Mau'idah, Mubarak tadi ya, Mubin, Bushra, Aziz, Majid, Bashir, Nadir, ya, dan seterusnya. Itu ini tinggal 17, 18. Gitu, sifat dan nama Al-Quran. Gitu. Ya, pengurangan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Nah, selanjutnya nanti di Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran di halaman selanjutnya ya, di bawahnya. Nah, Nuzulul Quran. Nanti ada nuzul dan seterusnya ya. Panjang. Seperti itu. Oke, itu mungkin Kang Fajar agak cepat ya. Kita baca Ya, Nuzulul Quran. baik. Terima kasih. Nah, tapi ya tadi melanjutkan tentang Al-Quran. Masih tentang Al-Quran ya. Langsung saja di sesi yang kedua ini saya akan berbagi pandangan pro dan kontra terhadap Al-Quran ya. Kemarin juga sebenarnya ada yang ini ya, apa? Ada yang mengkritisi jangan pro dan kontra terhadap Al-Quran. Diganti apa gitu ya. Jadi yang akan kita bahas ini sebenarnya bukan Al-Quran yang pro dan kontra ya, tapi pandangan para tokoh terhadap Al-Quran. Ada yang pro dan ada juga yang kontra gitu. Langsung saja. Setelah kita kemarin membahas tentang Christoph Luxemburg, ya, sekarang kita membahas eh Theodor Noldeke. Ya, nggak tahu bacanya gimana. Theodor Noldeke.
Theodor Norlicke ini orang Jerman ya, karena rata-rata orang orientalis itu orang Jerman biasanya. Ya, tahun 1836 dan wafat tahun 1930. Theodor Norlicke. Beliau ini memiliki keahlian di ilmu filologi. Ilmu filologi ini adalah ilmu filologi ini membahas eh, tentang manuskrip, ya keaslian manuskrip gitu biasanya. Filologi itu. Kemudian, nah karya yang paling fenomenal itu adalah Geschichte des Qurans atau Sejarah Al-Quran. Gitu. Sejarah Al-Quran. Nah, buku ini juga dianggap buku yang fenomenal yang berkontribusi dalam IAT, ya Ilmu Quran dan Tafsir, karena buku ini dianggap menjadi pencetus yang namanya Tartib Nuzuli, ya yang akan kita bahas. Ya, ini dia bukunya. Theodor Noldeke ini membuat buku ya Geschichte des Korans atau Korans yang menjadi penggagas Tartib Nuzuli, ya karena dianggap bahwasanya dari sahabat tabiin belum ada yang membuat atau menafsirkan Al-Quran secara nuzuli. Nah, Theodor Noldeke ini dianggap menjadi pencetus atau muassis tartib nuzuli, ya pijakan awal penafsiran Al-Quran secara kronologis gitu ya. Jadi eh, untuk saya sendiri ya beranggapan bahwasanya kita itu tidak anti kemana-mana, maksudnya tidak anti barat, tidak anti timur, tetapi yang kita kritisi ialah pemikirannya gitu ya. Jangan sampai kita ini oh orang Arab nih ini pasti benar nih, nah belum tentu. Bahkan yang menulis kitab Mulakhos, ya Mulakhos Lughah Arabiyah itu kan siapa, Fuad Ni'mah, orang Kristen. Itu juga kita bisa ini pakai. Terus orang Arab juga ada yang kita anggap apa namanya, orientalis juga ada, ya seperti Al-Jabiri terus dan sebagainya. Terus yang kemarin rame itu Syahrur, itu orang Arab juga, orang Suriah, ya. Dan juga orang-orang Barat juga ada yang baik-baik ya sebenarnya. Nah, itu di berbagai pemikiran terhadap Al-Quran. Ya, jadi kita tidak anti mana-mana, ya. Tetapi yang kita anti, ya, yang kita kritisi ialah pemikirannya. Itu ya, filologis, kritik historis. Nah, biasanya ini teorinya filologis meneliti sebuah buku atau kitab, biasanya tiga ini nih, filologis. Misalkan Al-Quran. Al-Quran dikritisi secara filologis. Misalnya manuskrip tahun sekian dengan tahun sekian. Nah, terdapat kesamaan. Jadi Al-Quran cocok atau apa secara quality test masuk. Kritik historis tahun sekian dengan tahun sekian kok beda gitu. Kemudian ontologis Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bagaimana? Sebagainya. Masuk. Nah, pengaruh Noldeke terhadap ulama Muslim ya. Yang pertama ada penafsiran atau tafsir berdasarkan tertib nuzuli, yaitu tafsir al-hadis. Nah, yang ditulis oleh, yang dikarang oleh Muhammad Izzat. Kemudian Fahmul Quranul Hakim. Nah, tafsir al-wadih hasabat tertib an-nuzul berdasarkan tertib an-nuzul gitu. Nah, nah jadi apa tafsir ini ya yang pertama kali ditafsirkan itu surat Al-Alaq, ya bukan Al-Fatihah tapi Al-Alaq. Jadi ini mah cuma apa urutannya aja gitu. Yang pertama dari Al-Alaq gitu, dan sebagainya. Nah, yang kan kita jadi titik poin di sini adalah tadi kan yang baik-baiknya ya 0 DK itu.
pencetus tartib nuzuli. Ini mah yang kita kritisi. Yang pertama bahwasanya Al-Qur'an itu diuji dengan standar kitab suci Kristen atau Kristen dan Yahudi ya. Ini sering banget orang orientalis yang menjadikan Taurat dan Injil ya atau Alkitab sebagai eh, patokan ya karena mereka melihat itu duluan siapa gitu. Al-Qur'an kan yang paling terakhir ya, maka terus Zabur juga nggak ada gitu. Yang ada itu sekarang Taurat atau Perjanjian Lama dan Injil atau Perjanjian Baru. Nah itu sering banget itu. Kalau DK ini menyatakan kalau isi Quran itu cuman eh, jiplakan lah kalau kata asarnya gitu. Dari cerita Perjanjian Lama atau Taurat dan Perjanjian Baru atau Injil. Dibuktikan oleh apa kata dia itu? Karena di Injil itu atau di Alkitab itu ada kisah-kisah, misalkan kisah Maryam, ada kisah Nabi Isa, ya. Bahkan saya ingat itu eh, apa Yesus ketika dilahirkan itu bukan pada musim dingin ya katanya itu. Kalau di teks Injilnya gitu. Nah, katanya begitu. Al-Quran itu hanya menjiplak dari Injil gitu. Nah, kemudian apalagi meragukan kemurnian wahyu Al-Quran ya. Jadi 0DK ini meragukan bahwa Al-Quran itu murni dari Allah. Tetapi ada intervensi dari Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga pengaruh Yahudi dan Kristen dalam Al-Quran. Jadi ditemukan eh, huruf atau kalimat ya, kalimat-kalimat yang biasanya dipakai sama orang Yahudi ya. Jadi ya, contoh Bismillah. Bismillah itu katanya orang Yahudi dulu suka pakai juga dalam bukan kata Bismillahnya, tetapi ingin memulai sesuatu mengucapkan itu gitu. Atau disebut namanya Shema ya. Gitu. Kemudian eh, ada kata-kata yang mirip-mirip gitu. Dahulu di Yahudi dipakai sama Islam lah gitu. Ada yang mirip-mirip misalkan. Misalkan Furqan. Furqan itu mirip sama bahasa Ibrani gitu. Kemudian wahyu. Wahyu kan bahasa Arab, wahyu. Kemudian milah. Ya, intinya ada kata-kata yang mirip lah gitu. Kemudian juga teman-teman ya pengaruh Yahudi dan Kristen tadi ya. Ya ini kesamaan kisah gitu. Kemudian juga eh 0DK ini meragukan bahwa Nabi Muhammad itu ini buta huruf ya. Jadi kan kita biasanya mengartikan bahwa ummi itu buta huruf ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi bukan kalau kata 0DK itu. Tapi kata 0DK itu ummi itu tidak bisa apa tidak tahu kisah-kisah umat terdahulu ya berdasarkan dalil. Jadi 0DK juga pakai dalil ya ternyata. Tapi untuk meragukan Al-Quran adalah asli ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyamini idzal lartabal mubtilun." Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya kitab sebelum Al-Quran dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tanganmu. Gitu. Nah, ayat ini 0DK itu memberikan pemahaman bahwa Umi itu bukan tidak bisa baca dan nulis, tetapi tidak mengenal kitab-kitab suci terdahulu gitu katanya. Dan juga di Gua Hiro kan
biasanya itu kita ketahui ma'ana biqori ya. Dan juga ternyata ada riwayat lain bukan ma'ana biqori tapi wa ma aqra'u, fa ma aqra'u, ma aqra'u. Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca gitu. Nah, ini membuat kecurigaan. Oh, oh ini kayaknya sebenarnya Nabi Muhammad bisa baca dan tulis nih. Nah, nanti akan kita bahas bantahannya. Kemudian apa lagi? Huruf muqatta'ah ya. Alif lam mim shad dan sebagainya. Itu tuh katanya nama sahabat yang menuliskan Al-Qur'an ya. Bagaimana kita ketahui yang menuliskan Al-Qur'an itu diantaranya adalah Zaid bin Sabit ya. Nah, dikatakan oleh Noldeke itu Kafiyah Hainsod dan sebagainya itu nama-nama sahabat katanya. Jadi Zaid itu kebingungan. Apa? Karena mushaf waktu itu banyak ya, maka disisipin sama sahabat Zaid. Nama-nama hurufnya aja, nama sahabat gitu. Sekarang bantahannya. Dugaan Al-Quran dipengaruhi oleh Yahudi dan Kristen. Ya, bantahannya adalah tadi kan klaimnya ceritainnya kok sama gitu. Jadi bantahannya kisah seperti Nabi Musa, Maryam, Nabi Isa itu bukan menjiplak, tetapi mengkonfirmasi. Oh, ternyata eh, wahyu, apa? Ternyata sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa, begitu. Benar, gitu. Bukan menjiplak. Kemudian Al-Quran juga datang sebagai koreksi, ya. Misalkan anggapan Yahudi, yaitu dahulu mereka menyalib Yesus. Padahal, nah Al-Quran datang sebagai koreksi ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Gitu. Nabi Isa atau Yesus itu tidak dibunuh atau tidak disalib, melainkan ada orang yang diserupakan dengannya. Barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Nabi Isa itu diangkat ya ke sisi Allah begitu. Sebagai koreksi gitu ya. Bukan menjiplak. Kemudian kritik yang kedua, istilah banyak istilah yang diadopsi dari Yahudi. Nah, kenapa? Karena bantahannya ya, bahasa Arab, Ibrani dan Aram ya seperti yang pertemuan kemarin kita bahas itu serumpun gitu. Ya sama seperti kayak Melayu dan bahasa Indonesia lah gitu. Yang banyak sekali kemiripan, berarti bukan sama, bukan berarti nyontek begitu ya. Nah, ini. Dan cepat saja yang ketiga ya, pandangan ODK tentang Umi, ya tahu tidak bisa buta huruf atau baca. Kenapa? Karena masyarakat masyarakat Arab umumnya pada dahulu itu buta huruf. Malah ini menjadi penguat bahwasanya tidak ada intervensi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran gitu ya. Oh ini asli dari Allah. Kemudian Al-Quran itu hanya produk sejarah, hanya buku sejarah saja. Nah, akan tetapi karya sastra Arab dari zaman dahulu sampai akhir zaman tidak ada yang bisa menandingi keindahannya. Ya, bahkan kaum Quraisy zaman dahulu saja sangat takjub kepada Al-Quran. Ya, kisah Umar dahulu ya, yang sebelum masuk Islam menangis mendengar Al-Quran. Begitu. Kemudian klaim huruf muqatta'ah itu adalah nama penulis Al-Quran itu hanya klaim saja begitu. Tidak ada histori riwayat atau sumber yang benar bahwasanya huruf-huruf itu adalah hurufnya para sahabat. Begitu, teman-teman semuanya. Pandangan seorang orientalis yang bernama Theodor Noldeke. Begitu. Ya.
Alhamdulillah sesi 1 dan sesi 2 telah kita selesaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Hatur nuhun, terima kasih kepada Kang Hanafi yang sudah menyampaikan materinya, ilmunya yang bermanfaat. Dan juga teman-teman ya hadir dan Jihan yang sudah bersama-sama hadir. Nah, kita belajar bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan terus ya. Kita lanjut terus ya meskipun nanti tamat kita akan murojaah lagi mata kuliah yang lain terus lah pokoknya ya. Dan insya Allah setiap pertemuan kita akan rekam dan akan diupload di YouTube begitu ya. Sebagai mudah-mudahan menjadi amal jariah ya ketika ada orang yang memerlukan misalkan ketemu video kita nah insya Allah akan berpahala ya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.